Halo, apa kabar semuanya? Kali ini Mas Uhuy akan membawakan sebuah film berjudul Wanted yang rilis pada tahun 2008. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria kantoran biasa yang hidupnya membosankan. Sampai akhirnya ia direkrut oleh sebuah organisasi rahasia pembunuh bayaran dan mendapati fakta mengejutkan tentang jati dirinya. Nah, sebesar apa perubahan hidupnya setelah itu? Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos metropolitan yang baru saja tiba di gedung tempatnya bekerja, di mana pria tersebut memberikan sebutir peluru kepada asistennya untuk diperiksa. Ternyata peluru tersebut adalah salah satu jenis peluru langka yang tidak bisa dilacak. Dan tiba-tiba, ya, seberang gedung terdapat beberapa pembunuh bayaran yang sudah siap membunuh si bos. Namun, alih-alih kabur, si bos justru bermaksud untuk melompat dengan mengambil ancang-ancang sejauh mungkin agar bisa sampai ke gedung di seberangnya. Entah siapa bos metropolitan ini, dia jelas bukanlah seorang pria kantoran biasa yang sering duduk di balik meja. Karena dari kemampuannya sudah pasti bahwa pria ini adalah manusia terlatih yang biasa membunuh dan melakukan aksi-aksi mustahil. Tak lama, ponsel salah satu pembunuh bayaran pun berdering, di mana panggilan tersebut berasal dari si pelaku yang telah menyewa para pembunuh bayaran ini. Dan si bos metropolitan tengah berdiri tepat di atas tanda X yang merupakan titik jebakan agar si pelaku bisa menembaknya dari jarak yang teramat sangat jauh menggunakan peluru langka yang tidak bisa dilacak. Kita berpindah kepada seorang manajer akuntan bernama Wesley Gibson, seorang pria kantoran menyedihkan yang setiap harinya selalu mengulangi aktivitas yang sama. Ia diintimidasi oleh bosnya yang tak pernah sedikit pun menghargai pekerjaannya, memiliki kekasih yang berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama Barry, serta kondisi tubuhnya yang sering mengalami panic attack atau serangan panik. Karena itu, Wesley harus rutin mengonsumsi obat penenang hampir setiap hari. In fact, the only thing I do... Wesley! Suatu malam, saat membeli obat di apotek, Wesley tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang wanita cantik dengan jenis bibir yang memiliki tingkat orgasme tinggi bernama Fox. Wanita itu memberitahunya tentang ayah Wesley yang baru meninggal minggu lalu, dibunuh oleh seorang pria bernama Cross dari jarak yang sangat jauh. Dan saat itu juga, si pembunuh bernama Cross sedang berada tepat di belakang Wesley dengan maksud untuk membunuhnya juga. Ya. Terjadi baku tembak antara Fox dan Cross, di mana skill menembak mereka berdua berada pada tingkat atau level yang melebihi manusia konvensional pada umumnya. Terlebih lagi, Fox menggunakan senjata api unik yang ujungnya bisa belok kanan dan belok kiri untuk mempermudahnya mengincar posisi si target. Wesley yang tidak tahu apa-apa pun memilih untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba... Fox membawa Wesley pergi dengan mobilnya, namun Cross masih keras kepala mengejarnya dengan mengendarai sebuah truk. Fox menyuruh Wesley untuk mengambil alih kemudi, sedangkan dirinya akan menembaki Cross. Namun, yang jadi masalah bukanlah perihal mengambil alih kemudi, melainkan posisi Fox saat menembak. Hal itu cukup membuat Wesley menjadi khawatir karena pengpelangan alias palangkakannya harus ngadangkang tepat di depan wajah Wesley yang membuatnya agak kesulitan untuk berkonsentrasi. Karena truk yang dikendarainya kalah cepat, Cross harus kehilangan mereka saat sebuah bus menghalangi jalannya. Namun, disinilah kita akan diperlihatkan satu kemampuan menembak yang sangat luar biasa, sekaligus mustahil dilakukan di dunia nyata, yaitu membelokkan peluru.
Pada akhirnya, Cross pun mundur, sedangkan Wesley dan Fox berhasil lolos meski mobil sport mahalnya ringsek tidak karuan. Singkat cerita, Wesley yang baru siuman dari pingsan pun seketika terkejut saat berada di tempat asing. Di sana ada beberapa kawan Fox, termasuk satu om-om bernama Sloan yang merupakan pimpinan dari sebuah organisasi bertajuk Fraternity of Assassin atau Persaudaraan Pembunuh yang bertugas membunuh orang-orang sesuai takdir yang telah ditentukan. Di tempat itu, Wesley dipaksa untuk menembak sayap 3 ekor lalat yang sedang terbang, sesuatu yang terasa mustahil untuk dilakukan. Ya, alangkah terkejutnya Wesley saat dirinya mampu melakukan hal itu dengan sangat akurat. Sloan kemudian menjelaskan bahwa serangan panik yang sering dialaminya bukanlah suatu kondisi penyakit, melainkan suatu anugerah yang membuatnya mampu melihat sesuatu dalam gerak lambat. Hal itu terjadi karena jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat dari manusia normal pada umumnya, sebuah kemampuan yang juga dimiliki oleh almarhum ayahnya yang mati di adegan awal tadi. Sloan juga menjelaskan bahwa ayahnya dibunuh oleh seorang pengkhianat organisasi bernama Cross, orang yang sama yang berniat membunuhnya di apotek tadi. Sehingga tujuan Wesley dibawa ke sini adalah untuk melindunginya, melatihnya, dan merekrutnya supaya bakat yang dimilikinya tidak sia-sia serta berguna untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Tak hanya itu, semua aset milik ayahnya kini sudah ditransfer ke rekening Wesley, termasuk pistol favorit sang ayah yang saat ini dipegang oleh Wesley dan resmi menjadi hak milik pribadinya. Namun, dengan semua kemendadakan ini, Wesley tentu saja merasa was-was, masih tidak habis pikir, dan belum bisa menerima semua penjelasan Sloan tersebut. Singkat cerita, Wesley sudah kembali ke kontrakannya bersama sang kekasih tukang selingkuh yang masih tertidur tepat di sampingnya. Wesley sempat mengira jika semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun, saat pistol ayahnya jatuh ke lantai, disitulah Wesley menyadari bahwa semua yang terjadi tadi adalah nyata. Segera, Wesley pun menyembunyikan pistol tersebut di dalam toilet. Tak hanya itu, kini Wesley memiliki uang yang sangat banyak di dalam akun rekeningnya, sesuai dengan perkataan Sloan tentang semua aset milik ayahnya yang sudah ditransfer. Namun, kesenangan ini tiba-tiba terganggu oleh kemunculan bosnya yang lagi-lagi bersikap menyebalkan. Dengan semua kemarahan, kekesalan, dan kemuakan yang sudah menumpuk di dalam kepalanya, Wesley pun akhirnya meledak. Dan tak hanya membuat bosnya kena mental, Wesley juga menabok wajah sang ketua Guardian of the Galaxy, yaitu teman kantornya yang berselingkuh dengan pacarnya. Wesley benar-benar merasa lebih beradrenalin, lebih semangat, lebih hidup, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Ya, Wesley pun memutuskan untuk ikut dengan Fox pergi ke markas organisasi pembunuh yang bertempat di sebuah pabrik tekstil, di mana Wesley bermaksud menerima tawaran Sloan tentang ajakannya semalam untuk merekrutnya menjadi anggota organisasi. Namun sebelum itu Wesley harus melewati serangkaian tes untuk melihat seberapa besar motivasinya untuk bergabung dengan mereka semua. Dia bernama si tukang reparasi yang bertugas sebagai penginterview untuk melihat apakah Wesley melakukan ini murni atas dasar niatnya sendiri atau ada orang yang menyuruhnya. Wesley kemudian diikat pada sebuah kursi lalu dibogem sebanyak 3 kali hingga dirinya jatuh pingsan. Tak berhenti sampai di situ saja, Wesley kemudian bertemu dengan penguji kedua yang bernama si tukang jagal. Sama seperti si tukang reparasi, si tukang jagal ini pun menguji seberapa niatnya Wesley untuk bergabung dengan mengajaknya berkelahi menggunakan pisau hingga Wesley harus mengalami rasa sakit yang luar biasa menyakitkan. Wesley terbangun di dalam bak mandi yang berisi penuh dengan cairan lilin yang sudah mengeras. Hal ini merupakan sebuah metode kuno untuk menyembuhkan luka, seperti sayatan, patah tulang, kadas, kurap, dan rorombeheun hanya dalam hitungan jam saja. Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah seorang pria Rusia. Kita panggil saja si Rusia, yang kemudian memberikan Wesley seteguk minuman beralkohol. Keesokannya, Wesley dibawa ke arena tembak dengan papan target yang terhalang oleh daging babi.
Jika kira-kira harus menembak titik target dengan cara menembus daging babinya, Wesley justru dituntut untuk menembak titik target tanpa menggores sedikit pun daging babinya. Itu berarti Wesley harus bisa membelokkan sebuah peluru. Jika Wesley mengira hal itu mustahil, maka Sloan pun menerangkan bahwa semuanya tergantung pada seberapa kuat insting seseorang untuk memperhitungkan gerakan kecepatan angin, momentum, dan tentunya kehendak sang sutradara. Sebelum mempraktikannya, Wesley akan dilatih oleh Fox untuk memperkuat instingnya dengan cara menangkap penggulung rajutan yang bergerak sangat cepat. Wesley sangat kesulitan melakukannya hingga membuat tangannya mengalami luka-luka. Tak berhasil dengan penggulung rajutan, Fox mengajak Wesley naik ke atas sebuah kereta api yang sedang melaju kencang. Kegiatan berbahaya ini termasuk dalam latihan memperkuat insting supaya Wesley bisa membelokkan peluru. Namun, karena ini adalah pengalaman pertamanya, Wesley langsung ngegolir setelah terbentur beton jembatan. Dan lagi, Wesley terbangun di dalam bak cairan lilin dengan si Rusia yang sedang bermain dengan tikusnya. Ia menunjukkan suatu metode yang katanya diciptakan oleh almarhum ayah Wesley, yaitu dengan menempelkan peledak berukuran kecil pada tubuh seekor tikus dan menjadikannya sebagai senjata yang mematikan. Setiap hari, Wesley terus dibuat babak belur oleh Fox dan kawan-kawan. Namun, sampai detik ini, Wesley masih belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Sementara itu, satu persatu kawan mereka terus bertumbangan akibat dibunuh oleh Cross. Sloan sendiri meyakini bahwa satu-satunya orang yang bisa melacak dan membunuh Cross hanyalah Wesley seorang. Entah apa alasannya, karena jika dipikir-pikir, mereka kan sudah pasti lebih pro, lebih hebat, lebih berpengalaman, dan lebih memiliki peluang besar untuk membunuh Cross ketimbang hanya mengandalkan seorang manajer akuntan biasa yang masih rarampa dan belum ada kemajuan. Dirasa Wesley butuh dorongan yang lebih kuat dari hanya sekadar latihan, Sloan pun mengajaknya ke ruang pribadi milik almarhum ayahnya. Di sana, ia menunjukkan berbagai barang peninggalan sang ayah sekaligus menjelaskan alasan Cross membunuhnya, yang ternyata didasari oleh rasa iri dan dengki akibat merasa tersaingi oleh kehebatan sang ayah yang memiliki kemampuan dan bakat alami sebagai seorang calon pembunuh legendaris. I could never care about anything before this. As my father. Dari situlah Wesley mulai berpikir dan giat berlatih, termasuk melakukan investigasi mandiri dengan menyelidiki peluru langka tak terlacak yang selalu digunakan oleh Cross. Hingga akhirnya tersisa satu pertanyaan. Kenapa hanya Wesley saja yang lolos dari Cross? Padahal dari catatan yang ada, Cross adalah sosok pembunuh sempurna yang tidak pernah satu kali pun melakukan kesalahan ataupun gagal membunuh targetnya. Hal ini memang terasa agak janggal dan aneh. Tetapi Wesley memilih untuk tidak memikirkannya dulu. He ever made, every attack he ever executed, bullets untraceable of course. Surrounded by Secret Service agents. Kembali ke latihan. Setelah berminggu-minggu selalu dihajar dan diintimidasi oleh para pelatih, kini saatnya Wesley mulai bangkit dengan melakukan perlawanan secara spontan. Hingga akhirnya si tukang reparasi dan si tukang jagal harus merasakan rasa sakit yang sama seperti yang Wesley rasakan selama berminggu-minggu terakhir ini. Tak hanya itu, Wesley juga berhasil dalam ujian kereta api, termasuk menangkap penggulung rajutan tanpa melukai sedikit pun tangannya. Giliran tes terakhir dan yang paling utama, yaitu membelokkan peluru. Wesley benar-benar stuck untuk yang satu ini. Sebab, menurut hukum kekekalan momentum, suatu benda yang tidak terpengaruh oleh gaya luar, maka momentum total sistem tersebut tetap konstan, alias tidak akan berubah secara drastis. X plus UA equals Sin A dikalikan dengan percepatan akar kuadrat dibagi dengan K per 10 kali gravitasi akar 5 minus I A dan B tambah jarak per waktu tempuh sama dengan kecepatan dikalikan dengan 5 ekor entok dan 1 buah apel milik Budi akan menghasilkan suatu kesimpulan. Peluru tidak bisa dibelokkan. Berbeda dengan teori yang saya jelaskan barusan, organisasi ini mampu melawan hukum fisika dengan begitu frontal. Mereka yakin bahwa motivasi dan insting kuat adalah dua hal yang mampu membuat seseorang membelokkan sebuah peluru. Karena itu,
Fox pun mengajukan dirinya untuk menjadi sukarelawan supaya Wesley punya alasan kuat untuk bisa membelokkan pelurunya. Sukses membelokkan peluru, Wesley pun diajak Sloan untuk mengetahui asal-usul organisasi ini yang sudah terbentuk sejak 1000 tahun yang lalu. Mereka memiliki visi dan misi untuk menjaga kedamaian di muka bumi dengan cara membunuh calon-calon orang jahat yang akan menimbulkan kerusakan atau kemungkaran di masa depan. Inilah mesin tenun takdir yang sudah ada sejak 1000 tahun lalu. Mesin tenun ini menghasilkan kain berisi kode untuk dipecahkan menjadi nama lengkap seseorang, yaitu nama target yang harus mereka bunuh. Meski target mereka belum melakukan kejahatan ataupun kesalahan, Sloan dan organisasi ini tetap akan membunuh target tersebut. Dan justru itulah tugas utama mereka, mencegah terjadinya kejahatan dengan cara membunuh si target sebelum benar-benar melakukan kejahatannya di masa depan. Semua ini dilakukan atas dasar keyakinan pada takdir, menggantungkan nasib dan nyawa seseorang berdasarkan kain yang dibuat oleh mesin tenun. Disinilah Wesley mendapat tugas pertama, membunuh seorang target yang merupakan orang kantoran. Meski Wesley tidak mengenalnya sama sekali dan tidak tahu apa dosanya, Sloan tetap memintanya untuk membunuh target tersebut. Hitung-hitung latihan sebelum membunuh Cross. Dan ya, Wesley masih memiliki keraguan terhadap semua yang ia dengar. Apa iya, nyawa seseorang hanya digantungkan pada sebuah mesin tenun, entah dari mana asal-usulnya, atau bagaimana munculnya kode tersebut? Sekilas, Wesley merasa semua ini tidak masuk akal. Namun, Fox muncul untuk membuat Wesley yakin dengan menceritakan masa lalunya ketika sang ayah dibunuh oleh seorang penjahat yang namanya muncul pada mesin tenun takdir, tepat seminggu sebelum insiden tersebut terjadi. Dad was a federal judge. Setelah mendengar cerita masa lalu Fox yang begitu menyedihkan, Wesley pun mulai yakin dengan semua yang Sloan ceritakan. Pada malam itu juga, Wesley langsung beraksi dan berhasil membunuh si target dengan teknik membelokkan pelurunya. Selanjutnya, Wesley mendapat target baru yang merupakan seorang bos mafia dengan mobil anti peluru. Untuk yang satu ini, Wesley harus menggunakan treatment khusus, yaitu berkolaborasi dengan Fox untuk melakukan backflip. Sehingga Wesley punya kesempatan untuk membunuhnya dari atas. Sukses dengan 2 misi pertamanya, Wesley pun pulang ke kontrakan untuk mengambil pistol milik sang ayah yang dia simpan di kamar mandi. Kebetulan di situ ada Barry yang baru saja selesai ikeh-ikeh kimochi dengan pacarnya. Karena si pacar terus nyerocos merendahkan sosok Wesley yang dianggap pecundang, lemas syahwat, dan kurang menarik, membuat Fox menjadi geram sendiri. Hingga dia memutuskan untuk masuk dan mencium Wesley tepat di hadapan Barry dan pacarnya. He's the man. Tepat saat Fox sedang pergi mengambil mobil, Wesley yang sendirian pun didatangi oleh si Cross yang langsung menarik pelatuk. Hingga terjadi momen langka, yaitu 2 peluru yang saling beradu secara akurat. Entah fakta apa yang sebenarnya belum terungkap. Cross bisa saja membunuh Wesley dengan sangat mudah sekali. Tetapi dia tidak melakukannya dan justru memancing Wesley untuk mengejarnya ke sebuah gedung sepi. Di situ Wesley sempat kehilangan Cross yang lari seperti bajing dan tiba-tiba... Ya, akibat panik, Wesley tak sengaja menembak si Rusia tepat di dadanya, di mana Cross sendiri kembali melakukan tembakan berbelok yang tepat mengenai lengan kiri bagian atas si Wesley. Nyawa si Rusia tak tertolong. Wesley yang merasa bersalah pun semakin dibuat benci kepada si Cross, yang menjadi penyebab atas semua kematian ini. Dengan peluru yang masih bersarang di lengannya, Wesley mencoba untuk meneliti peluru tersebut. Alhasil ditemukanlah bahwa peluru yang Cross gunakan kali ini bukanlah peluru langka yang sulit dilacak, karena Wesley sudah mengantongi nama dan foto sang pembuat peluru tersebut, yakni seseorang bernama Pekuski yang tinggal di sebuah biara, yang merupakan lokasi awal dibentuknya organisasi ini. This place is where the fraternity was born. Wesley pun meminta izin kepada Sloan untuk berangkat sendirian supaya Cross tidak kagok untuk muncul kembali di hadapannya. Di saat Wesley sudah pergi, Sloan memperlihatkan kepada Fox sebuah fakta mengejutkan tentang nama Wesley yang muncul dari mesin tenun takdir, yang berarti Wesley harus segera dibunuh setelah dia berhasil melenyapkan si Cross. Tugas tersebut diberikan kepada Fox, yang merupakan orang terdekat Wesley di organisasi ini.
Singkat cerita, Weasley terlihat sudah sampai di biara tempat Pworski tinggal. Di situ, Weasley ujuk-ujuk menodongkan pistol ke arahnya dan memintanya untuk memberitahu di mana Cross berada saat ini. Pworski setuju untuk memberitahunya, bahkan mau mempertemukan Weasley dengan Cross tepat di stasiun kereta api. Ditemani Fox yang ikut menyusul, Weasley harus kehilangan Pworski yang kabur entah kemana. Karena Cross muncul di dalam kereta, Weasley langsung masuk ke dalam, sedangkan Fox memilih untuk mengejarnya menggunakan mobil pribadi. Semakin jelaslah bahwasanya Cross memang tidak berniat untuk membunuh Weasley, di mana mereka berdua kembali melakukan adu tembak dengan masih ada beberapa penumpang sedang berlarian, sehingga keduanya pun menggunakan teknik membelokkan peluru dan Fox sendiri memutuskan untuk ikut masuk ke dalam kereta dengan cara melompatkan mobilnya ke dalam salah satu gerbong sehingga kereta bagian belakang mengalami anjlok yang membuat masinis harus memberhentikan keretanya tepat di atas jurang. Dan, ya, entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cross yang di awal ingin membunuh Weasley tiba-tiba saja membantunya agar tidak jatuh, di mana Weasley tetap saja menembaknya tepat di bagian dada. Pada detik-detik sekarat itulah, Cross memberitahu Weasley tentang Sloan yang sudah membohonginya, karena faktanya Cross adalah ayah kandung Weasley. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Fox yang membenarkan tentang hal tersebut, dan sekarang Weasley harus mati sesuai takdir yang sudah tertera. You're my son. Singkat cerita, setelah selamat dari Momenta, Weasley kini terbangun di sebuah apartemen yang berseberangan langsung dengan kontrakan miliknya, di mana di situ sudah ada Pworski yang ingin memberitahu tentang fakta yang sebenarnya sedang terjadi. Cross, ayahnya, adalah mantan anggota organisasi yang memilih untuk keluar setelah menemukan fakta tentang nama Sloan yang muncul dari mesin tenun takdirnya, di mana Sloan tidak bisa menerima hal itu dan mulai merekayasa target yang harus dibunuh sesuai dengan kepentingan pribadinya. Hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa Cross, ayahnya, memilih untuk tidak merawat Weasley. Bukan tidak sayang, tetapi almarhum sengaja membiarkan Weasley sendirian supaya bisa memiliki kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Jika Weasley sempat berpikir sang ayah mencoba untuk membunuhnya, justru beliau berupaya untuk menyelamatkan Weasley dari Fox dan organisasi ini. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat karena sang ayah sudah mati, dibunuh oleh Weasley sendiri. Pworski memberikan tiket penerbangan untuk Weasley kabur sejauh mungkin. Namun dengan semua yang sudah terjadi, "Nehi, aku ora bakal mundur, Mas. Akan kubalaskan kematian ayahku." Memanfaatkan pengetahuan milik ayahnya, Weasley pun merancang sebuah rencana untuk membuat pasukan tikus peledak guna menghancurkan Sloan dan organisasinya. Dimulai dengan membeli selabe kacang dalam jumlah yang banyak untuk merekrut gerombolan tikus yang sering berkumpul di lokasi tempat pembuangan sampah. Setelah semua siap, Weasley langsung meluncur ke markas Sloan dengan mengendarai mobil pengangkut sampah dan membiarkan ratusan tikus memasuki pabrik tekstilnya. Setelah beberapa tikus meledak, kini saatnya Weasley menunjukkan kemampuannya, di mana dia berencana untuk melawan mereka semua secara terang-terangan, hanya sendirian saja. Selesai dengan si tukang reparasi dan pasukan yang ada di bawah, kini saatnya Weasley harus berhadapan dengan si tukang jagal, yang meski sempat menjadi pelatihnya beberapa waktu yang lalu, Weasley tidak akan segan-segan untuk menghabisinya kali ini.
Tiba di perpustakaan, Weasley nampaknya tidak bisa berbuat banyak saat Fawkes dan anggota organisasi menodokkan pistol ke arahnya, di mana Weasley langsung menunjukkan bukti bahwa nama Sloane muncul sebagai target yang harus dibunuh. Di situ, Sloane langsung melakukan pembelaan diri dengan menunjukkan bahwa nama Fawkes dan semua orang yang ada di ruangan ini juga sudah muncul, yang berarti mereka semua harus mati dan dipersilakan untuk mengarahkan pistol ke kepala masing-masing dan menarik pelatuknya jika itu adalah apa yang mereka inginkan. Sloane menegaskan bahwa apa yang dirinya sudah lakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini semakin hari semakin kuat, persaudaraan semakin erat. Sehingga sekali lagi, jika mereka tidak setuju dengan perkataan Sloane, silakan arahkan pistol ke kepala masing-masing atau bunuh Weasley dan lanjutkan kembali hidup mereka. Di saat yang lain, tidak peduli dengan takdir mesin tenun dan berniat untuk membunuh Weasley, hanya Fawkes lah satu-satunya orang yang percaya dengan nasibnya yang harus mati, sehingga dia pun melakukan sebuah tembakan yang semakin mustahil. Bukan lagi membelokkan peluru, tetapi memutarkan peluru. Entah kemana kaburnya si Sloane, Weasley kini tak punya pilihan lain selain kembali pada kehidupan lamanya, yakni seorang manajer akuntan yang hanya punya saldo sekuil di dalam akun rekeningnya. Saat Weasley sedang bekerja di kantor, itulah muncul Sloane yang bermaksud untuk membunuhnya. Namun, alangkah terkejutnya Sloane saat baru menyadari jika itu bukan Weasley, karena ini semua tidak lebih dari hanya sebuah jebakan yang dibuat oleh Weasley, mirip seperti yang dilakukan oleh Cross, ayahnya. Weasley mampu menembakkan peluru dari jarak ratusan meter dari kamar tempat tinggalnya. Of my life. Film pun tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan cerita. Alur cerita ini menyampaikan pesan tentang ketahanan, keberanian, dan transformasi diri. Wesley Weasley, dari seorang manajer akuntan biasa yang lemah dan terintimidasi, berubah menjadi sosok yang tangguh dan terlatih berkat bimbingan, pengalaman ekstrem, dan tekad untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Cerita ini juga menyoroti tema takdir dan pilihan, meskipun mesin tenun menentukan target dan jalannya hidup, kemampuan, keberanian, dan insting manusia tetap bisa mengubah hasilnya. Selain itu, cerita menekankan nilai loyalitas, kepercayaan, dan pentingnya memanfaatkan warisan, baik berupa pengetahuan maupun aset, untuk tujuan yang lebih besar. Kesan cerita. Alur cerita terasa sangat intens, penuh aksi, dan dramatis. Dengan perpaduan antara realisme kantor sehari-hari dan elemen mustahil ala fiksi aksi superhero. Setiap adegan dibangun dengan ketegangan tinggi, dari duel menembak, latihan ekstrim, hingga strategi melawan musuh yang sangat cerdik. Transformasi Wesley dari sosok lemah menjadi ahli pembunuh yang luar biasa memberikan kepuasan emosional dan rasa bangga terhadap karakter utama. Cerita juga memiliki nuansa gelap sekaligus epik karena menampilkan konflik moral, pengkhianatan, dan pembalasan dendam yang kompleks. Secara keseluruhan, alur ini membuat pembaca atau penonton terhanyut, berdebar, dan penasaran dengan setiap aksi dan strategi baru yang muncul sambil tetap menanamkan pertanyaan tentang takdir, moralitas, dan batas kemampuan manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar hidup kalian makin penuh warna dan gak ketinggalan konten-konten absurd berkualitas dari kami. Adios! Dan satu lagi, ingat selalu pesan sakral ini. Kacamata kopong Michael Jackson. Artinya, jangan mudah terkecoh oleh apa yang terlihat hebat atau glamour di permukaan, karena bisa jadi kosong di dalam, sama seperti dunia pembunuh, intrik, dan organisasi rahasia yang ditempuh Wesley. Hanya mereka yang berani menembus kepalsuan, menghadapi bahaya, dan mengandalkan insting serta keberanian yang akan menemukan kebenaran sejati. Gue sebagai editor pamit dulu, sampai ketemu lagi di film-film yang pastinya lebih seru dan gokil. See you guys!